Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmen, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan nomor NIM 24150 158. Perkenankan, kali ini saya membuat video tentang proposal sebagai tugas UTS di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dalam hal ini proposal saya berjudul Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan gratifikasi bagi pejabat negara di Kota Payakumbuh. Latar belakang dari proposal ini adalah yang pertama, Dasolen atau peraturan hukum yang bersifat umum atau kenyataan normatif. Tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang menyedot perhatian masyarakat dan bahkan menjadi ikon gerakan reformasi dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gerakan reformasi telah berhasil menggugah perhatian masyarakat mengenai arti pentingnya pencegahan dan penindakan pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Oleh sebab itu, Gerakan Nasional Penghapusan KKN ini dilanjuti dengan kebijakan legislasi, yaitu mengubah dan mengganti undang-undang yang melakukan perubahan pada hukum pidana material dan hukum pidana formil, dan menambah lembaga baru yang bertugas untuk mencegah dan menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut. Perubahan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi tersebut terus berlanjut. Di samping mengatur langsung mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, juga mengatur secara tidak langsung tindak pidana korupsi tersebut. Sebagian yang menekankan pada aspek pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, dan sebagian diantaranya mengatur hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan penanganan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berfungsi untuk mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan sebagian berfungsi untuk mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan sebagian diantaranya adalah mengadopsi konvenan anti korupsi. Korupsi merupakan masalah krusial yang merusak sistem pemerintahan dan sektor publik. Bentuk korupsi yang itu sangat beragam. Salah satunya adalah gratifikasi, merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling sulit dideteksi dan sering terjadi dalam birokrasi, yaitu gratifikasi terhadap pejabat-pejabat negara tersebut. Istilah gratifikasi merujuk pada pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pejabat atau penyelenggara negara terkait dengan jabatannya, baik berupa uang, barang, komisi, potongan harga, fasilitas, maupun keuntungan lainnya. Dalam hal ini didefinisikan sebagai penerimaan segala bentuk hadiah atau keuntungan oleh seseorang yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dalam konteks hukum Indonesia, gratifikasi dianggap sebagai tindak pidana korupsi jika berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta. Praktik gratifikasi ini seringkali sulit dibedakan dengan hadiah atau pemberian biasa, terutama dalam konteks hubungan sosial. Namun, gratifikasi menjadi masalah ketika pemberian tersebut mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang pejabat yang seharusnya bersifat independen dan objektif. B. Dasen atau keadaan sebenarnya dalam permasalahan yang diteliti. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur mekanisme pelaporan gratifikasi
Setiap penerimaan gratifikasi yang memiliki kaitan dengan jabatan wajib dilaporkan kepada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bentuk transparansi dan pencegahan tindak pidana korupsi. Namun dalam praktiknya kesadaran pejabat negara untuk melaporkan gratifikasi masih rendah. Dalam konteks daerah, Kota Payakumbuh sebagai bagian dari pemerintah daerah juga menghadapi potensi terjadinya gratifikasi tersebut. Hal ini dapat muncul dalam berbagai aspek pemerintahan seperti proses perizinan, pelayanan publik, mutasi pegawai, penerimaan hadiah dari pihak swasta dan ataupun masyarakat, kegiatan pengadaan barang dan jasa. Meskipun pemerintah Kota Payakumbuh telah menerapkan upaya pencegahan seperti pembentukan unit pengendalian gratifikasi atau UPG di beberapa OPD, namun realitas lapangan menunjukkan masih adanya tantangan. Tantangan tersebut antara lain: 1. Lemahnya kontrol internal dari pemerintah daerah. 2. Budaya birokrasi yang masih permisif terhadap pemberian balas jasa tersebut. 3. Kurangnya pemahaman pejabat mengenai aturan gratifikasi. 4. Minimnya laporan gratifikasi. Dan terakhir 5. Tidak optimalnya pengawasan dari inspektorat dan aparat pengawasan internal pemerintah daerah atau APIP. Melihat fenomena tersebut, perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana penerapan Undang-Undang Tipikor terkait gratifikasi di Kota Payakumbuh, sekaligus menggali hambatan dan merumuskan upaya perbaikannya. Dalam hal ini, proposal saya ini juga berdasarkan kepada tinjauan pustaka sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep dasar korupsi, yaitu A. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin corruptio yang berarti pembusukan, kebejatan, ataupun tindakan yang tidak bermoral. Dalam hal kajian modern, korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan ataupun kelompok. Definisi ini digunakan secara luas dalam ilmu hukum, kriminologi, dan administrasi publik. Menurut Transparency International, korupsi merupakan abuse of entrusted power for private gain, yang menunjukkan bahwa kekuasaan yang dipercayakan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sah. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ini, Junto Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan lebih dari 30 bentuk tindak pidana korupsi, mulai dari suap, pemerasan, penggelapan jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan, hingga gratifikasi. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam penegakan tindak pidana korupsi, sekaligus menegaskan bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan kompleks. B. Korupsi sebagai extraordinary crime. Korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime, karena memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Dilakukan dengan cara yang sulit terdeteksi. B. Melibatkan aktor-aktor kekuasaan. C. Berdampak luas secara ekonomi, sosial, dan politik. D. Merusak kepercayaan publik terhadap negara. Karena sifatnya yang merusak dan sulit diberantas, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa juga. C. Teori-teori korupsi. Kajian akademik merupakan beberapa teori utama untuk menjelaskan penyebab korupsi. Dalam hal ini dibagi atas A. Teori keagenan, principal agent theory. Teori ini berangkat dari hubungan antara rakyat sebagai pemberi mandat atau prinsipal dan pejabat sebagai agen. Korupsi terjadi ketika agen memiliki informasi lebih banyak daripada prinsipal. Akses terhadap sumber daya publik namun tidak diawasi dengan baik. Lemahnya pengawasan dan rendahnya sanksi memperbesar peluang korupsi. B. Teori pilihan rasional atau rational choice theory. Teori ini mengatakan bahwa manusia bertindak berdasarkan rasionalitas, yaitu mempertimbangkan untung dan rugi. Seseorang akan melakukan korupsi jika keuntungan dianggap lebih besar daripada risiko yang tertangkapnya. Dengan demikian, peningkatan risiko atau melalui pengawasan dan hukuman akan menurunkan kecenderungan korupsi.
C. Teori budaya dan sosial. Korupsi dipengaruhi oleh norma sosial, budaya patronase, relasi kekuasaan, dan budaya hadiah. Dalam beberapa masyarakat, pemberian hadiah dianggap wajar sebagai bentuk penghormatan. Namun dalam konteks birokrasi negara modern, hal ini menjadi celah terjadinya gratifikasi. D. Teori sistem, systemic corruption. Korupsi bersifat sistemik ketika bukan hanya individu yang korup, tetapi sistem birokrasi yang memberi peluang korupsi tersebut. Korupsi tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari pola kerja yang diterima secara sosial. D. Faktor-faktor penyebab korupsi. 1. Faktor struktural. 2. Faktor publik. 3. Faktor ekonomi. 4. Faktor sosial dan budaya. 5. Faktor perilaku atau behavioral. Dalam hal ini faktor struktural, korupsi muncul karena kelemahan sistem pemerintahan seperti kurangnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, serta minimnya pengawasan internal. Struktur birokrasi yang panjang juga meningkatkan peluangnya terjadinya penyimpangan. Faktor politik. Biaya politik yang tinggi, terutama dalam proses pemilihan kepala daerah atau legislatif, membuat pejabat cenderung mencari sumber dana untuk melunasi janji politik mereka. Hal ini melahirkan praktik jual beli jabatan, suap, dan gratifikasi. Faktor ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat dan pejabat dapat mempengaruhi perilaku korup tersebut. Gaji yang tidak memadai, tekanan ekonomi, serta gaya hidup mewah menjadi pemicu terjadinya korupsi. 4. Faktor sosial dan budaya. Budaya patron klien, hubungan kekerabatan, serta kebiasaan balas budi mendorong normalisasi pemberian hadiah kepada pejabat. Sedangkan dari faktor perilaku, persepsi bahwa semua orang juga menjadikan korupsi sebagai norma baru. Faktor psikologis seperti keserakahan, tekanan lingkungan, dan lemahnya integritas memperkuat tindakan korupsi. Bentuk-bentuk korupsi dan klasifikasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 99 Jungto Nomor 20 Tahun 2001 mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang atau fraud, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, yang ketujuh gratifikasi. Kondisi tindak pidana korupsi, tindak pidana gratifikasi di Indonesia. Dalam perspektif hukum pidana, pemberian kepada pejabat negara atau PNS termasuk aparat penegak hukum yang dilakukan dengan cara melalaikan tugas dan kewajibannya dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap menyuap. Suap menyuap tidak harus berupa pemberian dalam bentuk uang ataupun barang, tapi juga dapat berupa janji atau menyediakan kesenangan kepada pejabat tersebut. Sistem pelaporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Landasan hukum sistem pelaporan gratifikasi adalah Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Republik Indonesia Nomor 11 MPR MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal C Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 16, setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cara sebagai berikut. Penerima gratifikasi wajib melaporkan dokumen penerimaannya selama-lamanya 30 hari kerja kepada KPK terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
2. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi tersebut. 3. Formulir sebagai mana dimaksud dalam huruf B sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat lengkap penerima gratifikasi, jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi, uraian jenis gratifikasi yang diterima, dan nilai gratifikasi yang diterima. D. Metode penelitian dari proposal ini. 1. Sifat penelitian. Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan realitas di lapangan, kemudian menganalisisnya dengan teori hukum dan undang-undang yang mengatur. 2. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji praktek penerapan hukumnya di lapangan. 3. Sumber data dan bahan hukum. Sumber data dan bahan hukum penelitian empiris meliputi data primer dan penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi terhadap perilaku masyarakat, dan data sekunder dari studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Data primer diperoleh langsung untuk melihat hukum sebagai gejala sosial, sedangkan data sekunder digunakan untuk pendukung dan melengkapi data primer tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah A. Data primer seperti 1. Wawancara dengan pejabat daerah seperti wali kota dan anggota DPRD. 2. Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh. 3. Wawancara dengan pegawai OPD atau inspektorat di pemerintahan daerah Kota Payakumbuh. B. Data sekunder, yaitu nomor 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, Jungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Peraturan KPK RI tentang gratifikasi. 4. Dokumen resmi pemerintahan. 5. Literatur akademik. Teknik pengumpulan data dari proposal ini adalah sebagai berikut. A. Wawancara untuk mengetahui praktik lapangan. B. Studi kepustakaan untuk menelaah teori dan aturan hukum. C. Dokumentasi untuk meninjau arsip, laporan, dan data gratifikasi. Yang kelima, teknik analitis data. Teknik analitis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Demikianlah uraian saya tentang proposal yang akan saya ajukan untuk melengkapi ujian tengah semester di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Terlebih, dan saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.